Apa tuntutan mereka? Siapa dalangnya? Siapa yang menggerakkan? Dan kenapa malah justru Ade Armando yang jadi babak belur? Kasus dia yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya di tahun 2017 dan statusnya dia adalah tersangka, itu sudah clear. Sudah ada Partai Demokrat meminta Roy Suryo menyelesaikan kasus pengembalian barang negara dengan baik dan cepat. Ada orang turis bertanya, orang-orang turis lokal, kok ibu-ibu umur 80 tahun mencuri buah bisa langsung diadili? Kok kasus Kemenpora udah 4 tahun? Nggak berani ya, atau hukum itu diskriminasi ya? Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penagihan aset milik negara kepada pihak tertentu berdasarkan pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti. Tadi Tur Indonesia pun nanya, begitu lihat perabot ini, pada nanya, itu kasus Kemenpora, itu piring-piringnya udah kembali belum? Gitu. Andai kata masyarakat itu sudah melihat hukum itu adil, hukum itu tidak tebang pilih, saya hakul yakin kejadian seperti yang kemarin terjadi di depan gedung DPR dengan korban AA, itu insya Allah tidak akan terjadi. Tadi pagi, Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sebisa mungkin aset negara yang diduga masih berada di tangan Roy Suryo bisa dipulihkan dan dikembalikan. Sakit perut setiap gua nonton itu, sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar, ya. Jadi tadi saya sudah dapat informasi bahwa memang ada temuan-temuan BPK yang harus ditindaklanjuti. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk, ya. Ade Armando mengalami luka-luka akibat menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Kasihanlah orang ini. Oke, baik. Sekarang kita ingin kayak gini gitu loh. Oke. Kita tidak berbicara soal personal, tapi kita bicara. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo, ya. Jangan berlagak di TV deh. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2.000 kali ya. Mengapa di dalam aksi mahasiswa sejumlah emak-emak dan bapak-bapak ikut hadir, bahkan menjadi provokator? Seorang ibu-ibu diduga menjadi provokator dalam aksi pengeroyokan dosen UI Ade Armando dalam aksi demo di gedung DPR RI pada Senin 11 April kemarin. Puncaknya, aksi kekerasan mencoreng demonstrasi 11 April, mana seorang dosen dikeroyok oknum menyusup demonstrasi ini. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia Ade Armando dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Ya, orang sendiri dikeroyok, ditelanjangi, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Oke, baik. Sekarang kita ingin kayak gini gitu loh. Oke. Kita tidak berbicara soal personal, tapi kita bicara soal. Siapapun yang melihat dengan akal sehat melihat itu sebagai kejahatan. Penyidik Polda Metro Jaya masih memburu 2 pelaku lain dari hasil pengembangan kasus pengeroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Saat ini, 7 pelaku sudah ditangkap. Kasus dia yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya di tahun 2017 dan statusnya dia adalah tersangka, itu sudah clear. Jadi sebenarnya kalau soal kasus penistaan agama ini, menurut Bapak Tito Karnavian, polisi itu tidak bisa menentukan apakah kasus ini bisa jalan atau tidak. Itu sebenarnya bukan polisi yang menentukan. Menurut Pak Tito Karnavian, yang menentukan itu adalah MUI. Ade Armando diketahui menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dia mengalami luka cukup parah. Pelaku penyerangan akan ditangkap jika tak menyerahkan diri ke polisi. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti mungkin besok kami akan lakukan upaya penegakan hukum, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di gedung DPR Jakarta Senin 11 April 2022. Kami akan umumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan lakukan penangkapan, tambahnya. Warganet ramai menyoroti cuitan seorang yang diduga memprovokasi massa di lokasi aksi untuk mengeroyok Ade Armando.
Fadil mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pihak yang membuat cuitan tersebut. Kita akan dalami orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu. Karena dia yang salah satu memprovokasi untuk melakukan penyerangan terhadap saudara Ade Armando, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menilai pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 terpapar paham takfiri. Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti yang dialami pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia itu, menurut Nur Wahid, bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa, serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 April 2022. Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando, Nur Wahid berujar, sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan sebagian yang lain sambil bersolak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terkadang seseorang mudah mendalilkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu, ucap Ahmad. Ahmad Nur Wahid mengatakan cara berpikir seperti itu memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka dikatakannya selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama. Dalam narasi yang mereka umbar, Nur Wahid menduga para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri, kata dua, merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok terorisme yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme di ruang publik, ujar dia. Nur Wahid pun mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang itu terhadap Ade Armando. Apalagi di tengah Ramadan, umat Islam tidak hanya harus menahan makan dan minum, melainkan juga mencegah dari segala tindak keburukan, termasuk kekerasan. Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan, ujar pejabat BNPT itu. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini. Bahwa mengganggu orang lain itu baik atau buruk? Tak perlu melihat ayat, tidak perlu melihat kitab suci, tidak perlu melihat doktrin agama, tidak perlu mendengarkan pendeta atau kiai untuk tahu bahwa mengganggu orang lain itu adalah buruk. Mengapa? Karena kembali kepada fitrah. Nah, fitrah inilah yang kita sebut dengan akal sehat. Itulah yang lintas agama, lintas keyakinan. Justru di atas itulah Al-Quran, agama mendarat. Karena itu kita harus terus menjaga akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.